nama saya Lailatul Sani Wulandari. Perkenalkan, nama saya Fitriatun Nisa. Perkenalkan, nama Saya Gita Sulistianawati. Nama saya Kesha Naza Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah PPTQ dari kelas PGMI 1D. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat, baik fathah, kasroh, maupun dhamma. Jadi, biasanya nun sukun ditulis seperti ini. Ada nun, kemudian di atasnya ada tanda sukun atau mati. Jadi, hukum nun sukun atau tanwin yaitu ketika bertemu dengan huruf hijaiyah dalam ayat Al-Quran. Hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah idhar. Nah, kemudian idhar ini terbagi menjadi 2, yaitu idhar halqi dan idhar wajib atau idhar mutlak. Yang kedua adalah idgham. Idgham ini terbagi menjadi 2 juga, ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Kemudian, yang ketiga adalah iqlab. Iqlab ini tidak ada cabangnya, jadi hanya ada 1. Dan yang keempat ada ikhfa. Ikhfa ini nantinya terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Nah, semua jenis hukum nun sukun atau tanwin ini nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing rekan saya. Hukum nun sukun atau tanwin yang pertama adalah idhar. Apa itu idhar? Idhar itu artinya terang atau jelas, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Idhar di sini terbagi menjadi 2, yaitu idhar halqi dan idhar wajib atau idhar mutlak. Yang pertama, idhar halqi. Kenapa dinamakan idhar halqi? Karena huruf-hurufnya berasal atau keluar dari tenggorokan atau halqi. Apa saja sih huruf idhar halqi itu? Nah, huruf idhar halqi ini ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, jim, dan ha. Contoh kalimat idhar halqi yaitu dalam kalimat ini dibaca min akhihi, min akhihi, di mana terdapat nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, jadi harus dibaca jelas. Contoh lainnya yaitu dalam kalimat ini dibaca Sami'un alim, Sami'un alim. Nah, di mana terdapat tanwin dhamma bertemu dengan huruf ain, maka harus dibaca idhar atau jelas. Nah, itu tadi contoh dari idhar halqi atau idhar yang sering kita temui. Selanjutnya, idhar yang kedua adalah idhar wajib atau idhar mutlak. Nah, idhar wajib ini berbeda dengan idhar halqi. Bagaimana sih terjadinya hukum idhar wajib ini? Hukum idhar wajib atau idhar mutlak ini terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kata. Ingat, catatannya dalam satu kata. Kenapa? Karena wawu dan ya ini nantinya itu termasuk hukum idgham. Tapi ketika ada dalam satu kata, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu dan ya-nya, maka itu dibaca idhar atau jelas. Kita langsung saja ke contohnya yuk. Jadi, dalam Al-Quran terdapat 4 tempat atau 4 kata yang dibaca idhar wajib atau idhar mutlak ini. Yang pertama, ada kalimat atau kata seperti ini, dibacanya ad-dunya, dibaca ad-dunya, yang mana satu kata ini kan satu kata ad-dunya, yang artinya dunia ya. Itu satu kata. Jadi, nun sukun bertemu ya dalam satu kata ini dibacanya idhar wajib atau idhar mutlak. Begitu. Baik, contoh yang kedua yaitu ada kata seperti ini, dibacanya bunyanun, bunyanun, dibacanya dalam satu kata. Jadi, ini dibaca idhar wajib atau idhar mutlak juga. Kemudian, contoh yang ketiga, ada kata seperti ini, dibacanya shinwanun, shinwanun,
Ini juga satu kata, jadi dibacanya idhar juga. Kemudian yang keempat, contoh yang terakhir. Ada kata seperti ini, dibacanya qinwanun. Qinwanun. Nah, ini juga dalam satu kata, maka dibacanya idhar wajib atau idhar mutlak juga. Seperti itu. Yang kedua yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan nun mati atau tanwin menjadi satu huruf. Idgham terbagi dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Huruf idgham ada 6, ya, nun, mim, wawu, lam, ro. Idgham bigunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu, sedangkan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam, ro. Contoh dari idgham bigunnah, man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya, sedangkan contoh dari idgham bila gunnah, mir rabbikum, nun mati bertemu dengan ro. Yang ketiga yaitu iklab. Iklab artinya mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, contohnya yaitu wallahu raufum bil ibad. Yang keempat yaitu ikfa. Ikfa artinya samar. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikfa, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, ko, kaf. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa aqrab, artinya dekat. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta, dal, to. Contohnya miyam thayyiban. Yang kedua ada ikhfa awsat, artinya tengah-tengah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta, jim, zal, zai, sin, shin, sro, zo, fa. Contohnya miyal syarri. Yang ketiga ada ikhfa ab'ad, artinya jauh. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf qaf dan kaf. Contohnya min qablikum. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai hukum nun sukun atau tanwin dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.